di Inggris punya dua klub raksasa yang bergelimang prestasi. Manchester United dan Manchester City jadi dua metronom Inggris. Ya, walaupun baru-baru ini Manchester City yang bisa diandalkan, terutama di kompetisi bergengsi di Eropa. Namun soal kapasitas fans di seluruh dunia, Manchester United yang jadi juaranya. Well, pernahkah kamu memperhatikan logo kedua tim ini? Kedua tim dari Manchester ini memiliki satu gambar yang sama. Yaps, benar sekali, terdapat gambar kapal di logo Manchester United maupun Manchester City. Tapi, kenapa kedua tim sama-sama memakai gambar kapal di logonya? Apakah ini terkait dengan identitas wilayah metropolitan dan otoritas gabungan di Inggris Barat Laut tersebut? Seperti yang sudah jamak diketahui, Manchester United berdiri tahun 1878, namun belum memakai nama itu. Manchester United berdiri dengan nama Newton Heath LYR. Omong-omong, LYR sendiri merupakan singkatan dari Lancashire and Yorkshire Railway. Itu merupakan perusahaan kereta api dari Departemen Carriage and Wagon. Lantaran didirikan oleh perusahaan kereta api, maka kala itu Newton Heath LYR memakai gambar kereta di logonya. Logo klub ini berbentuk perisai dengan warna dominan hijau dan kuning dengan gambar lokomotif yang tengah berjalan mengeluarkan asap. Warna hijau dan kuning itu sampai hari ini masih dipertahankan para penggemar Manchester United sebagai simbol protes pada kepemilikan Glazers. Tidak berapa lama logo tersebut kemudian berubah lagi. Tahun 1981, logo Newton Heath LYR tidak lagi memakai lokomotif, namun diubah ke dalam desain lambang yang disederhanakan. Belum ada kapal dalam logo ini. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam video tentang penggunaan nama United di Inggris sebelumnya, bahwa Manchester United terjebak masalah finansial. Namun, pada tahun 1902, MU yang kala itu masih Newton Heath LYR kedatangan pemilik bir lokal, John Henry Davies. Nah, karena Davies ini konon mengetahui permasalahan keuangan klub setelah menemukan anjing dari seorang kapten tim, maka ia pun memutuskan berinvestasi. Namun klubnya pun berubah menjadi Manchester United. Dan dari sinilah gambar kapal mulai muncul. Gambar kapal dagang itu pun kini menjadi ikon lambang klub, bahkan hingga hari ini. Walaupun ikon makhluknya berubah dari hewan ke setan merah, namun MU masih mempertahankan ikon kapal dagang tersebut. Gambar kapal dagang dalam logo Manchester United tersebut merujuk pada keberadaan salah satu kanal kapal paling masyhur di Inggris, yaitu Kanal Kapal Manchester. Kanal kapal tersebut mulai dibuka pada tahun 1894. Meski pada era di bawah tahun 1900-an, tapi biaya pembuatan kanal tersebut sangatlah tinggi. Biayanya setara dengan 1,5 miliar pound sterling untuk membangun dan mempekerjakan ribuan penduduk kota. Para pekerja yang membangun kanal kapal Manchester juga termasuk pendukung dari dua klub raksasa tersebut. Pembangunan kanal kapal di Manchester bukan tanpa tujuan. Pada pertengahan 1850-an, Manchester terbilang menjadi kota industri terbesar di dunia. Manchester pada waktu itu dikenal sebagai kota industri kapas. Namun Manchester tidak memiliki pelabuhan. Seluruh arus perdagangan dari mulai barang yang datang dan dikirim justru bukan melalui Manchester, melainkan lewat dermaga Liverpool. Maka ide untuk membangun jalur air yang memungkinkan pedagang di Manchester melewati Liverpool pun timbul. Hampir 54 juta yard kubik material digali. Tak kurang dari 17.000 orang dipekerjakan, sekitar 173 kereta api, 6.300 truk dan gerbong, 124 derek dan 192 mesin uap dimanfaatkan. Biaya 1,5 miliar pound sterling itu kalau disesuaikan dengan kondisi ekonomi hari ini.
Kalau dulu untuk membangun kanal tersebut menelan biaya 15 juta pound sterling. Sama dengan Manchester United, Manchester City juga awalnya tidak memakai gambar kapal pada logonya. Namun, ternyata sejak dulu City memang menggunakan lingkaran untuk logonya. City lahir tahun 1880 dengan nama St. Mark's West Garden. Lencana awal City berbentuk lingkaran hitam putih. Ada salib besar di tengahnya. Salib itu menandakan asal-usul klub dari kelompok gereja. Logo Manchester City kemudian berevolusi. Pada sekitar 1960-an, logo Manchester City berubah, hampir mirip dengan logo sekarang. Logo itu berbentuk lingkaran, di dalamnya terdapat perisai berwarna oranye dengan 3 garis kuning. Dari sinilah klub yang berubah namanya menjadi Manchester City pada tahun 1894 itu menggunakan gambar kapal pada logonya. 3 garis kuning pada logo Manchester City melambangkan 3 sungai di kota tempat tim ini lahir, yakni Sungai Irwell, Irk, dan Medlock. Tahun 1972, gambar kapal masih dipertahankan, tapi 3 garis itu hilang, diganti gambar mawar merah Lancashire. Tujuannya untuk menyuntikkan gaya romantis. Tahun 1992, City mengubah logonya dari lingkaran ke elang. Tapi gambar kapal tetap dipertahankan dan 3 garis yang melambangkan sungai kembali muncul. Tapi kali ini berwarna putih. Elang diketahui merupakan simbol heraldik kuno kota Manchester. Selain itu, elang juga mewakili industri penerbangan yang sedang berkembang. Logo elang yang membawa era kegemilangan Manchester City akhirnya harus diubah lagi. Pada tahun 2015, The Citizens justru kembali ke logo sederhana dengan bentuk lingkaran. Urgensi sponsor dan pemasaran yang berkembang sangat pesat memaksa City mengubah logonya lagi. Pihak Manchester City juga telah berkonsultasi dengan para pendukung selama 30 hari. Para pemegang tiket musiman diajak berembuk. Mereka punya pendapat terkait bentuk, warna, dan elemen yang mesti ditampilkan dalam lencana. Para pendukung sepakat dengan logo yang sekarang yang dirasa lebih sempurna. Gambar kapal sebagai ikon kanal kapal Manchester dipertahankan, pun 3 garis yang menandakan 3 sungai. Gambar mawar merah Lancashire juga dimunculkan kembali. Bagaimana nasib kanal kapal yang jadi inspirasi gambar kapal di logo kedua tim? Kabar baiknya, sampai hari ini kanal kapal Manchester masih beroperasi. Namun karena transportasi darat lebih penting dan kapal sudah makin besar, kanal ini tidak memainkan peran seperti dulu lagi. Padahal kanal ini pernah sukses besar. Kanal ini menjadikan Manchester sebagai kota pelabuhan tersibuk ketiga di Inggris. Sebab rata-rata jumlah barang yang ditangani bisa mencapai 18,2 juta ton. Hari ini kanal kapal Manchester telah banyak berubah dan lebih modern. Selain itu, di sekitarnya juga sudah ada perumahan, hotel, kantor, bioskop, bar, dan restoran. Jadi, gimana kalau kita berkunjung ke sana saja?